Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Hasna Afifah dari kelas 9G nomor absen 37. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa sih pengertian dari perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam yang disebut keunggulan absolut. Absolute advantage. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Yang kedua, ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak. Penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, ada kebijakan ekonomi dan politik internasional. Pemberlakuan tarif impor secara tidak langsung akan menghambat para pengusaha yang berbisnis barang impor untuk dijual di dalam negeri. Sementara di sisi lain, tarif impor menguntungkan pelaku usaha kecil di dalam negeri karena harga barang lebih murah dari barang impor. Politik dumping. Yang kedua, ada perbedaan nilai mata uang. Dalam hal ini, umumnya kedua negara menggunakan mata uang asing lain yang biasa digunakan sebagai pembayaran internasional seperti dolar atau euro. Yang ketiga, ada konflik besar di suatu negara. Konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri seperti kerusuhan etnis, peperangan, kudeta, dan sebagainya. Risiko keamanan yang tidak terjamin berpengaruh terhadap proses transaksi jual beli. Yang keempat, ada birokrasi yang bertele-tele. Semakin pelik sistem birokrasi, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sebagai imbasnya, kepercayaan penjual dan pembeli akan menurun hingga menghambat aktivitas perdagangan. Yang kelima, ada rendahnya kualitas SDM. Tingkat pendidikan pengaruh terhadap kualitas produksi. Jika suatu negara kaya akan hasil alam namun tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengolahnya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Hal itu tentu akan berdampak pada nilai jual hingga sulit bersaing dengan produk serupa yang diproduksi negara lain. Yang keenam, ada organisasi ekonomi pada regional tertentu. Hambatan perdagangan internasional lainnya disebabkan karena perdagangan dikhususkan atau terbatas bagi negara anggota-anggota organisasi. Dengan begitu, negara luar yang memiliki kualitas produk bagus tidak bisa menjual produknya ke negara anggota tersebut. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada barang-barang impor. Yang pertama ada kerajinan, produk perikanan, obat-obatan herbal, produk kulit, makanan kemasan, perhiasan, minyak nabati, dan rempah-rempah. Tujuan perdagangan internasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut namun tersedia di negara lain, memperluas wilayah pasar perdagangan dan meningkatkan produksi, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Manfaat perdagangan internasional bagi bangsa Indonesia adalah untuk memperoleh devisa negara, memperbanyak lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan dalam negeri, mendorong kemajuan teknologi, dan memperluas pasar penjualan. Sekian penjelasan saya mengenai perdagangan internasional. Di penjelasan saya selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan contoh dari perdagangan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.